Bismillahirrahmanirrahim. Menangisi mayat. Ada 6 hadis. Kemarin sudah kita baca 3 hadis. Sekarang 3 hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala istaka Sa'd bin Ubadah sakwa lahu fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muduhu ma'a Abdurrahman bin Auf wa Sa'id bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghasyah faqala aqad qada qalu la ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'al qaum buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqau. Faqala ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini wala yahudnil qalbi walakin yu'adzibu bihada wa asara ila lisanihi aw yarham. Rawahul Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah mengadu sakitnya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya, beliau mendapatinya dalam keadaan kritis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ia, apakah sudah meninggal? Mereka menjawab, belum ya Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Setelah orang-orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, mereka pun ikut menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa disebabkan melelehnya air mata dan tidak pula susahnya hati. Tetapi Allah menyiksa atau memberi rahmat. Sebab ini beliau sambil berisyarat ke lisannya. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 636 nomor 12. Qala Aisyah fahadarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar qala fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi inni la a'rifu bukaa Umar min bukai Abi Bakr wa ana fi hujrati wa kanu kama qala Allah azza wa jalla ruhama'u bainahum qala al-qamah qultu ayyu ummah pakai bakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u qala kanat ainahu la tatma'u ala ahadin walakinnahu kana idza wajada fa innama huwa akhidun bilihyati rawahu Ahmad. Aisyah berkata, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mendatanginya. Aisyah berkata, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh aku lebih mengenal tangisan Umar daripada tangisan Abu Bakar. Sedang pada waktu itu aku berada di dalam kamarku dan mereka sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla,
mereka sangat kasih sayang di antara mereka. Ruhama bainahum. Alqamah bertanya, wahai ibu, lalu bagaimana yang diperbuat Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, mata beliau tidak mencucurkan air mata karena seseorang, tetapi apabila beliau mendapati sesuatu yang menyedihkan, beliau hanya memegang jenggotnya. Bayangkan. Hadis riwayat Ahmad juz 9 halaman 474 nomor 25.151. Lagi. An Jabir bin Atiq anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a yaqudu Abdullah bin Thabit fawajadahu qad guliba fasoha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yujibhu fastarja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala gulibna alaika ya Abar Rabi' fasohan niswatu wa baqaina faja'ala banu Atiq yusakkitunnahunna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hunna fa idza wajaba fala tabqiyanna baqiyah. Qalu wa mal wujubu ya Rasulullah? Qala maut. Qala al maut. Rawahu Abu Dawud. Dari Jabir bin Atiq bahwasanya Rasulullah SAW datang menjenguk Abdullah bin Thabit dan beliau mendapati sudah kritis, lalu beliau memanggilnya dengan suara keras, namun ia tidak menjawab. Lalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan bersabda, kamu mendahului kami wahai Abu Rabi. Lalu para wanita menjerit dan menangis. Kemudian Ibnu Atiq berusaha membuat para wanita yang menangis itu diam. Lepeh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah mereka, dan apabila sudah pasti jangan ada seorang wanita pun yang menangis. Mereka bertanya, apa yang dimaksud pasti itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mati. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 188 nomor 3111. Keterangan dari hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa menangisi mayit yang tidak berlebih-lebihan itu boleh. Jadi boleh. Yang bicara kemarin menangis sambil berbicara, menangis sambil tangannya bergerak-gerak, gitu ya, cakar dan lain sebagainya. Nangis sambil bicara itu tidak boleh. Nangis itu sampai melelehkan air mata itu wajar, ya, manusiawi, sangat-sangat manusiawi. Rasulullah pun banyak menangisi mayat-mayat para sahabat, ya. Itu ada di sini pada waktu Rasulullah SAW ini melihat atau menengok Abdullah bin Thabit sudah kritis, terus bergerak naon-naon sehingga Nabi mengucapkan dari rajiun narawih saudara ibu-ibu teh. Kemudian ada yang melarang, yang menangis itu ditangis dan gitu kan. Kata Rasulullah, biarkan mereka menangis gitu, dengan tidak berlebihan. Itu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
ayat 114. Aqimis sholati, aqimis sholata, wa aqimis sholata, dan kau dirikanlah sholat, toropayin nahari, kedua ujung siang, wajulafan, dan sebagian waktu, minal laili, dari malam, innal hasanati, sesungguhnya kebajikan, sholat 5 waktu, yudhibna, akan menghapuskan as-sayyiati, keburukan atau dosa. Zalika, itu adalah zikro, peringatan, lizakirin, bagi orang-orang yang mengingat Allah. Wasbir, dan engkau Muhammad bersabarlah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, la yudhi'u, dia tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahala orang-orang yang berbuat baik. Ayat 114 terjemahan lengkapnya. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ayat 115. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini adalah bahwa akim, ini adalah satu perintah, ya, perintah dari Allah. Dirikanlah as-sholat, itu adalah sholat. Dirikanlah sholat, ini perintah. Ini adalah perintah sholat yang 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu itu yaitu torofayil lail, di antara kedua ujung siang. Ujung siang itu, kedua ujung siang itu mana? Kedua ujung siang, pagi dan sore. Nah, ujung siang itu. Nah, di ujung, di antara kedua ujung siang itu adalah sholat duhur dan asar. Sholat duhur dan asar, di antaranya kan. Jadi dalam siang itu ada sholat duhur dan asar. Wajulafa'am minal lail, dan sebagian waktu malam, yaitu sholat maghrib dan isya sampai dengan subuh. Subuh juga itu termasuk malam gitu istilahnya, atau masuk kepada ujung malam, ya. Ujung malam, 2 ujung malam itu dari mulai maghrib sampai dengan subuh. Kalau 2 ujung siang yaitu yaitu dari zuhur sampai dengan asar. Ini kalau diklopkan dengan surat Al-Isra, ya, ayat 78, aqimis sholat liduluki samsi ila ghasaqil lail wal qur'anal fajri. Jadi sholat itu dimulai dari tergelincirnya matahari, dari siang, ya, ada sholat siang, ada sholat malam, dan sholat fajar. Jadi 5 waktu. Ini juga satu ayat ini menggambarkan sholat 5 waktu. Ini adalah sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Caranya, perintahnya aqimis sholat torofayil nahar wajulafa minal
lail, sama dengan aqimis sholat liduluki samsi ila ghasaqil lail wal qur'anal fajri. Itu surat apa? Surat Al-Isra ayat 78. Ini menggambarkan perintah sholat yang 5 waktu. Sesungguhnya tadi sini innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Yang dimaksud innal hasanati di sini kalau dihubungkan dengan ayat sebelumnya aqimis sholat tarafayin nahar wa zulafan minal lail, yaitu sholat 5 waktu. Innal hasanati, sesungguhnya melakukan sholat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan keburukan. Jadi kalau kita melakukan keburukan atau kita punya dosa gitu, kemudian dengan sholat 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi sholat yang 5 waktu itu membersihkan kelakuan-kelakuan yang salah gitu. Ya. Kalau seperti umpamanya sekarang ini kita melakukan sholat subuh. Nah, sholat subuh ini menghapuskan dosa-dosa kita. Di pada malam hari kalau kita ada dosa apa aja, itu akan dihapuskan dengan sholat subuh ini. Kemudian setelah kita sholat subuh, terus kita akan berbuat lagi, bergaul lagi dengan orang, hidup lagi, kita ya berkegiatan lagi. Apabila ada kesalahan-kesalahan ini, nanti sholat zuhur itu bisa menghapuskan dosa-dosa itu. Kalau dalam hadis itu dijelaskan, kamu itu bagaikan di pintu rumahmu, di rumah kita itu dilintasi oleh sungai, ya. Sungai yang airnya jernih, bersih. Kemudian kita itu setiap hari mandi 5 kali di sungai itu. Apakah akan ada kotoran-kotoran pada diri kita? Itu kan contoh dalam hadis itu. Maka dengan membersihkan diri kita mandi di sungai itu selama 5 kali, maka tidak akan ada kotoran-kotoran, pastilah bersih. Nah, begitu pun sholat yang 5 waktu gitu. Jadi sholat yang 5 waktu itu di sini kalimatnya innal hasanati, sesungguhnya kebaikan bisa menghapus keburukan. Ini secara umum. Secara khususnya adalah sungguhnya sholat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita gitu. Dosa-dosa kita yang dosa-dosa kecil, ya. Dosa kecil kita bisa dihapuskan dengan sholat yang 5 waktu. Kemudian dari yang demikian itu, ini adalah dzikra lidzakirin. Ini peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah, bagi orang-orang yang sadar hidupnya dengan ajaran Allah. Di mana sholat itu adalah lidzikri. Sholat itu adalah lidzikri. Dalam surat Toha ayat ke-14. Surat Toha ayat ke-14. Apa? Coba baca. Surat Toha surat ke-20. Surat ke-20 ayat 14. Innani ilaha illa ana wa'budni aqimis sholat lidzikri. Innani anallahu la ilaha illa ana. Innani sesungguhnya aku ini, innani anallahu ana, saya ini adalah Allah. Innani sesungguhnya saya ini adalah Allah. Kemudian fa'budni, fa'budni beribadahlah kepadaku. Kemudian lakukan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Ya, orang-orang yang mengingat Allah itu diantaranya dia itu melakukan sholat. Jadi dalam sholat itu dalam rangka mengingat Allah. Pengertian ingat itu adalah eling, jadi ingat teh, ari eling teh sadar gitu. Ari sadar teh tahu apa yang akan dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, mana yang haram itu sadar teh gitu, mana yang halal, mana yang haram. Ada itu sadar apa? Muhalal, muharam, pasal 2 we gitu. Sadar ya. Kalau orang sadar itu sadar dengan ajaran Allah artinya.
sadar, hidup dengan ilmu, maka kita itu selamanya ingat gitu. Ingat sadar terhadap firman Allah, ingat sadar terhadap larangan-larangan Allah, ingat sadar mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang Allah. Jadi sadar gitu selamanya. Nah, ini merupakan kabar gembira gitu bagi orang-orang yang sadar dengan ajaran Allah bahwa melakukan sholat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan dosa, bisa menghapuskan salah. Kan gembira benar bagi orang yang suka sholat, alhamdulillah dengan sholat orang mengenai dosa bisa terhapuskan gitu. Jadi dengan sholat-sholat yang 5 waktu ini itu adalah menghapuskan dosa-dosa kita tuh. Kemudian ayat selanjutnya, wasbir, maka bersabarlah. Bersabar di sini kaitan dengan melakukan sholatnya itu harus banyak sabar kita itu. Ayat sabar teguh bertahan, teguh bertahan terhadap tujuan. Kalau kita melakukan sholat ini harus sabar, harus teguh terhadap tujuan kita. Apa tujuan sholat kita ini? Adalah zikri, supaya kita sadar dengan ajaran Allah, supaya sadar dengan sholat sadar bahwa kita ini diperintah oleh Allah, sadar kita ini dilarang oleh Allah, ya. Jadi sabar itu. Tapi dalam sabar itu ini ada teguh bertahan, harus bertahan. Sabar itu bertahan terhadap berbagai godaan dan rintangan, di mana sholat itu banyak godaannya, di mana setan itu kalau kita akan sholat baru kita mau wudhu saja itu sudah dituturkan ke setan. Karena wudhu nauke kan sholat itu adalah pembuka sholat itu adalah wudhu. Berangkat kita ke air, ya mau wudhu, dan mulai digoda ke setan supaya itu macam bismillah, supaya supaya itu benar wudhunya. Padahal wudhunya kan kudu bener, tipe gitu. Padahal orang wudhunya kadang kecepat gitu kan ya. Gitu. Sing tenang we wudhu teh ngan ku setan malah gencangan bisi ka wudhu ka tinggalin. Gitu. Gencangan itu bisa arek kumat. Setan teh gitu sehingga wudhu teh urang teh teu bener. Dekat baca bismillah. Oke, kan belum baca bismillah kan. Sadar salatna. Dosa sebab ada hadis mengatakan la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman yadkuris maullah. Tidak sah wudu, tidak sah sholatnya kalau tidak berwudu, tidak sah wudunya kalau tidak bismillahirrahmanirrahim. Terus we digoda setan. Beres wudu lah pakai membaca doa segala rupa, tapi gencangan. Kalau harus wudu itu kada naon? Membaca doa setelah wudu. Apa? Semua asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin. Kadang ada teteh dilewat dan usaha digoda ke setan, tegudu cek setan teh gitu. Terus we godaan setan. Nah, ini rintangan-rintangan itu untuk supaya tidak tercapai lilikri, supaya tujuan kita supaya ulah sadar itu mati gitu. Kemudian sholat teh lah cuma kurang we kumaha kurang baru sholat gitu we urang turutan. Padahal sholat itu kata Nabi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kamu harus seperti sholat Nabi. Kurang teh ampun Nabi. Oke. Dan gitu. Banyak hadis-hadis bahwa baik bacaan sholat maupun gerakan sholat harus seperti Nabi. Yang dimaksud shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kamu seperti sholatku. Apanya yang harus seperti sholat itu? Bacaannya dan gerakannya. Jadi kalau dalam sholat itu apa yang dibaca itu harus seperti apa yang dibaca oleh Nabi. Bagaimana gerakannya? Bagaimana sholat Nabi gerakannya? Itu kalau kata Nabi itu sholat kamu harus seperti halnya kamu itu melihat sholatku. Di sini harus wasbir, harus sabar kita itu dalam melaksanakan sholat supaya benar-benar sholat itu yudhibnal sayyi'at. Yudhibnal sayyi'at adalah menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa.
Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu la yudimu, ini la yudimu itu dia tidak akan menyia-nyiakan ajrul muhsinin, pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Di sini kaitan dengan sholat, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala sholat gitu, pahala sholat. Jadi bagi orang yang melakukan sholat itu ada pahalanya, ada pahalanya. Apalagi sholat yang 5 waktu ini merupakan wajib. Kalau yang dikatakan wajib menurut teori ilmu fikih itu wajib adalah sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan siksa. Itu kalau dalam teori ilmu fikih ya, wajib itu begitu, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Di sini Allah menjelaskan fa innallaha la yudimu ajrul muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala, dari pahala dari upah, ajrun upah atau nilai bagi orang-orang yang melakukan sholat, ada pahalanya, ada nilainya. Kalau dibentun tema ayat bentunna itu dari Allah. Jadi yang menilai sholat itu adalah Allah. Ingat, yang menilai sholat itu apakah sholat kita ini pas dengan apa yang disebutkan oleh Nabi atau tidak, yang menilai siapa? Allah. Jadi kita itu jangan mengharapkan dinilai oleh manusia. Yang kata orang dulu, kita sholatnya bagus, kena disebut bagus, hari itu benar mah benar disebut jelek, oke manusia mah asal benar menurut Allah dan Rasulnya. Nah itu di sini Allah ya, la yudimu ajral muslimin, Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberi pahala tentang sholat yang kita lakukan. Jadi innal hasanati yudhibnas sayyi'at, yudhibnas sayyi'at, seluruhnya sholat yang waktu bisa menghapus dosa-dosa kita. Bagi orang-orang yang sadar hidupnya dengan ajaran Allah, itu merupakan kabar gembira. Alhamdulillah dengan sholat ini, makanya kita ini sholat 5 waktu jangan ditinggal. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi kita lakukan. Ya, dia qobliyah jangan ditinggal, bukan dalam arti kalau dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, bukan begitu. Pokoknya kalau dikerjakan luar biasa pahalanya gitu. Kemudian kalau ditinggal luar biasa merugikannya. Contohnya qobliyah subuh, apabila kita kerjakan nilainya, pahalanya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Maka kalau qobliyah subuh itu rugi begitu, rugi. Daya naon-naon sunatnya rugi bagi kita kalau tidak melaksanakan qobliyah subuh, qobliyah zuhur ya, sangat penting. Itu saja Ibu dan Bapak, mudah-mudahan sudah bermanfaat dengan 2 ayat yang kita pelajari ini. Ini adalah dasar mengerjakan sholat yang 5 waktu, dan sholat 5 waktu ini bisa menghapus dosa, dan kemudian dalam melakukannya kita harus berlaku sabar, ya, sabar, lakukan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kita lakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh, dengan secara optimal kita lakukan sholat 5 waktu. Jangan asal-asalan. Sholat dibaca bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.